Bulan keluarga. Bulan keluarga. Bulan keluarga. Bulan keluarga GKI Pengadilan Bogor. Trust in the Lord. Percaya dan mempercayakan diri. Selamat datang di podcast Bulan Keluarga GKI Pengadilan Bogor. Trust in the Lord, percaya dan mempercayakan diri. Let's get started. Selamat siang. Selamat siang. Baik, puji Tuhan. Orange, hitam, perpaduan yang luar biasa. Tak kenal maka tak sayang. Di sini sih saya udah kenal banget nih sama dua sosok yang ada di hadapan saya. Tapi mama papa di luar sana mungkin pengen tahu lebih banyak lagi tentang papa dan mama yang ada di hadapan saya. Boleh kenalan dulu ya, biar disayang sama mama papa semuanya yang ada di luar sana. Boleh mama papa kenalan, yang papa dulu atau mama dulu? Mama dulu. Oke. Papa pulang. Jangan dong. Saya Lydia Andalusia Tambuna, biasa dipanggil Uci kalau ya. Terus udah gitu usia mungkin di antara 40 sampai 50 ya. Jelas belum sampai 50. Belum sampai 50 ya. Oke. Papa? Iya, saya Gideon Martin Utahayan. Panggilnya? Dipanggilnya Gideon atau Deon gitu ya. Umur kalau dicek lewat aplikasi howout.net itu sekitar 30-an gitu ya. Mungkin itu aja. Jadi pokoknya di antara itu lah ya. Tapi asli umur kita nggak jauh. Oke, sip lah kalau gitu. Kalau tinggal di Kami tinggal di daerah Taman Sari Persada, jadi kami masuk wilayah 3. wilayah 3 ya. Yes, betul. Boleh tahu nggak nih mama papa kegiatan hari-harinya apa nih? Kalau saya bekerja di Jakarta di salah satu bank, lebih tepatnya di daerah Sudirman, gitu ya. Jadi saya setiap hari itu komuter biasanya sebelum masuk pandemi ini, gitu. Tapi belakangan lebih banyak work from home. Jadi pada saat dibutuhkan mesti ke kantor ya bawa kendaraan ke Jakarta gitu ya. Tapi dalam satu minggu cuma sekali atau 2 kali kali ya? Betul. Lebih banyak bekerja dari rumah. Oke. Kalau mama? Ya, saya ibu yang bekerja juga. Kalau tadi dia Papa Deon dia di perbankan. Kalau saya kaknya hilang di perbanan. Tapi ya memang di Bogor. Jadi ya Bogor ya. salah satu perusahaan bank di Bogor. Jadi lebih dekat juga Iya, pulang betul, perginya ya. betul. Pulang berangkatnya bisa agak siang, pulangnya bisa lebih cepat. Enggak juga sih. Tapi harapannya itu ya. Harapannya sih Betul, begitu, harapannya. Gitu ya. agak sulit ya. Oke. Tapi kalau kayak gitu berarti anak-anak udah besar dong ya? Iya, anak kami yang pertama laki, dia umur 15, dia sekolah di SMA BPK Penambur. Yang kedua perempuan, umurnya 14, yang hari ini tanggal 4 Oktober berulang tahun. Selamat ya nanti ya. Chloe ya? Chloe. Dan yang terakhir yang bungsu perempuan juga, kelas 4 SD. Oke. Nah, tema kita di podcast kali ini adalah mengelola kekuasaan dalam keluarga. Udah mulai agak serius nih ya. Gimana nih pengalaman keluarga Papa Deon dan Mama Uci dalam menerapkan kepercayaan diri kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mungkin kalau saya boleh cerita ya. Ya, jadi kami memang selalu menekankan di keluarga kami gitu ya, bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari penyertaan Tuhan lah gitu ya. Mungkin dari hal-hal yang paling sederhana, bagaimana kita selalu mengawali dan mengakhiri hari dengan berdoa bersama gitu ya. No matter what, dalam kondisi apapun, pokoknya sebisa mungkin kita berdoa bersama gitu. Di saat libur mungkin lebih mudah, tapi di saat hari-hari sekolah, terutama saat PSBB begini gitu ya, jam waktunya bisa berbeda-beda. Yang satu udah harus masuk jam 6.30, setengah 7, yang lain setengah 8. Tapi sebisa mungkin kita sebelum sebelum mulai bersekolah gitu, kita berdoa bersama dulu gitu ya. Dan apa sih tujuannya? Tujuannya justru untuk kita mengingatkan senantiasa, bukan cuma buat anak tapi buat kami semua juga gitu ya, bahwa
dalam menjalani hari-hari itu tuh kita gak pernah bisa lepas dari pimpinan dan pertolongan Tuhan gitu sih. Dan itu juga yang harapan kami untuk anak-anak juga senantiasa ingat dan bisa mereka juga menerapkan hal yang sama gitu dalam Tapi setiap mereka kehidupan bisa mereka. enjoy ya untuk dibawa ke keseharian itu, ke kebiasaan itu. Iya, puji Tuhan. Awalnya mungkin agak susah ya. Betul. Ya awalnya memang mungkin mereka agak ada penolakan, maksudnya Oke. ngapain sih untuk berdoa? Kenapa aku kan misalnya kalau pagi aku masih ngantuk atau misalnya aku masih belum ready gitu ya. Dan kalau malam pun juga aku udah ngantuk nih malah. Tapi kita tetap mengingatkan membawa mereka untuk ayo kita harus bersyukur, berterima kasih untuk setiap penyertaan, untuk setiap berkat yang diberikan Tuhan buat kita. Nah akhirnya seiring dengan waktu mereka terbiasa. Jadi memang pagi mereka sudah langsung kumpul dan malam juga ayo Malah kita ini. mungkin ada hilang kali kalau itu di Betul. ya. Iya, Oke. makanya kadang-kadang kalau kita juga justru karena kami mungkin kadang-kadang masih sibuk paginya, mereka ngingetin gitu ya. Ayo kita doa dulu, atau ayo itu abang sudah mau sekolah, kita harus segera berdoa gitu. Jadi hal kayak gitu yang kita merasa oh ya puji Tuhan mereka. Keren. Dan biasanya nih kalau di dalam keluarga, siapa kira-kira yang lebih berkuasa? Ya bapaknya. Lebih Dalam berkuasa. ya berkuasa. Bapaknya dalam bidang apa? Biasanya ada dalam ketentuan-ketentuan sendiri nggak sih? Misalnya bapak harus berkuasa karena apa, mama harus berkuasa karena apa, gitu ada nggak? Sebetulnya sih mungkin nggak selalu seperti itu. Jadi memang kita selalu berembuk. Jadi memang untuk apapun yang kita misalnya mau tentukan atau kita mau decide itu ya memang kita harus diobrolkan misalnya berdua. Dan memang kalau misalnya dalam hal misalnya kalau pekerjaan memang iya ya. Tapi kalau misalnya di dalam rumah memang kalau misalnya ada apa-apa ya kita selalu istilahnya melihat sesuatu yang tidak semestinya papanya yang boleh berbicara dan kita selalu berembuk. Jadi dalam hal ini jadi berkuasanya ada nggak nih? Jadi nggak ada. Sebenarnya kalau dibilang nggak ada yang dominan ya. Oke, nah itu Mama mungkin jadi- ya dominan. Nah. Betul. Jadi tapi mungkin tadi menambahkan yang Uci sampaikan bahwa sebisa mungkin justru kita sebagai orang tua kita selalu menyampaikan pesan yang sama gitu sama anak-anak. Jangan sampai saya bilang A dan kemudian mamanya ternyata tidak setuju di depan anak-anak itu. Kita itu suatu kepantangan lah buat kita gitu. Kalaupun juga saya udah bilang A dan mamanya nggak setuju, maka kemudian kita ngobrol dulu di belakang. Kita sebaiknya nggak seperti itu arahnya gitu. Jadi anak-anak juga lebih mudah buat mereka bisa menerima gitu kan arahan dari kami itu seperti apa sih. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah ada yang lebih berkuasa? Jawabannya enggak sih, tapi memang ya kami gitu ya menekankan bahwa kami sebagai orang tua ya kita punya otoritas atas anak-anak di rumah itu gitu ya. Yang itu adalah sebagai perwakilan Tuhan di rumah gitu, kita bilang gitu sama Jadi anak-anak. justru mungkin lebih memberikan figur aja ya, Betul. bahwa sebagai orang tua harus punya lebih menjadi decision maker ya untuk satu pergumulan atau persoalan yang dihadapi gitu ya. Betul. Oke. Kalau suasana apa yang buat keluarga Papa Deon dan Mama Uci ini merasa damai, dan apa yang memicu kedamaian itu bisa ada di keluarga? Gitu ya. Justru saat dimana kita bisa bareng-bareng berlima, kami family of five gitu ya. Di saat kita bisa bareng-bareng berlima, terus kita bisa saling cerita, saling sharing gitu ya, saling ngobrol. Tidak harus kami orang tua yang cerita sama anak-anak, tapi juga mereka bisa cerita tentang pengalaman di sekolah mereka atau di gereja atau dimanapun gitu ya. Dan yang lain mengomentari gitu. Yang lain tidak harus mengomentari dengan hal-hal yang baik, kadang juga nyela gitu ya, kadang juga berantem, tapi di saat kalian berlima justru kebersamaan itu yang kayaknya buat kami itu indah banget gitu. Gak usah pakai nangis. Ya, mungkin itu kali kalau dari saya gitu ya. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya sederhana tapi berharga. Jadi kayak kita makan siang bareng atau sebelum tidur. Kami punya kebiasaan sebelum tidur itu kita selalu saat teduh bersama gitu. Jadi itu momen juga yang sebelum kita berdoa kita mendengarkan firman Tuhan atau kita baca
salah satu perikop, terus udah gitu ya udah kemudian kita sharing sebentar ya karena mungkin juga udah pada capek. Nah momen-momen itu yang ya jadinya kita tunggu-tunggu juga gitu ya, gitu karena seharian semuanya udah pada sibuk beraktivitas gitu sih, kayak gitu. Karena kami juga berdua kan orang tua yang bekerja, gitu ya. Mungkin tambahan ya, kalau misalnya yang membuat kami bahagia juga pada saat anak-anak rukun, gitu loh. Kadang si kecil suka si kecil sama kakaknya suka berantem, nah itu kan kadang suka jadinya kita juga terbawa emosi kadang gitu ya. Nah tapi pada saat mereka damai, terus duduk bareng, ngobrol bareng, terus kayak kemarin misalnya mempersiapkan makan siang bersama, saya sama yang anak perempuan yang besar memasak bersama, nyiapin untuk semua kakak-kakaknya dan dinikmati bersama, itu sangat membuat kebahagiaan yang luar biasa buat keluarga sih. Indah dan irit ya, karena kita juga beli dari luar ya. Iya sih. Tapi kalau lagi di pandemi ini kayaknya emang semuanya lagi benar-benar yang gimana mengeluarkan kemampuan untuk bisa. Tapi itulah salah satu mungkin bentuk rasa damai ya yang didapatin di rumah. Nah ini bagaimana caranya mama papa membesarkan anak-anak? Kalau tadi kan udah cerita ya, kalau mereka memang dibiasakan sudah dengan doa pagi bareng, malam juga gitu ya. Tapi mungkin ada nggak sih yang mama papa menuntun mereka dalam posisi ketaatan ya? Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada mama papa, ketaatan mereka menyayangi kakak adiknya, itu gimana cara menerapkannya di kesehariannya? Ya. Mungkin banyak juga kita cerita-cerita misalnya dari dan melihat pengalaman yang lain gitu ya. Cuman kayak misalnya untuk hal yang simpel, kalau mereka kan sebagai pelajar gitu ya, tugas mereka adalah, kita selalu ingatkan mereka tugas kalian adalah belajar, bukan untuk melakukan hal-hal yang lain, which is kita mengharapkan kan berarti dengan mereka mendapatkan nilai yang baik pula kayak gitu. Tapi di situ juga kita juga melihat sampai akhirnya mereka juga belajar, boleh nggak sih mam untuk nyontek katanya gitu. Oh teman-teman ada yang nyontek juga, tapi itu nggak masalah. Tapi kita tetap menekankan ke mereka yang melihat bukan manusia loh, tapi Tuhan yang melihat, kita bilang gitu. Jadi memang apa yang kamu lakukan itu bukan untuk manusia, tapi kamu harus melihat untuk Tuhan kayak gitu. Jadi memang ada beberapa yang kita terapkan. Gimana, Bapak? Iya, betul sih seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya memang kita selalu berusaha untuk tidak terkesan selalu mengajari lah gitu ya, tapi modelnya sharing gitu sih. Maksudnya kita ceritakan apa yang kita lakukan dan kita bisa kasih contoh gitu ya, lead by example gitu. Itu yang kita coba lakukan. Tapi memang ada hal-hal mendasar yang kita coba ingatkan ke mereka gitu. Misalnya kayak tadi itu gitu, untuk kita mengawali dan menutup hari dengan berdoa gitu. Ada hal-hal yang tidak yang wajib gitu ya, yang puji Tuhan justru kalau kami melihat akhirnya bahwa mereka kadang-kadang yang mengingatkan kita di saat kita lupa, ya kita bersyukur bahwa mereka mendapatkan pesan itu gitu ya. Dan ya kedepannya sih kita juga selalu berusaha dan berdoa gitu sama Tuhan untuk kita boleh senantiasa juga jadi orang tua yang baik dengan mereka, tapi dengan cara yaitu kita bisa jadi teladan yang baik gitu ya, bukan cuman ngomong doang gitu sih. Karena terkadang juga mereka melihat, oh papa kok nggak konsisten nih, papa bilang gitu ya, sesuatu hal. betul ya, tapi betul saya bilang bahwa iya kan papa juga belajar, tapi papa senang kalau kalian mengingatkan, kan kita saling mengingatkan gitu kalau yang satu melakukan kesalahan gitu ya, kayak gitu. Saya melihatnya dalam beberapa menit pembicaraan kita ini aja udah ngeliat banget kalau keluarga Papa Uci dan Mama Gideon balik. Mama Uci dan Papa Deon ini kelihatan kompak banget gitu ya. Boleh nggak dibagi tipsnya? By the way, udah berapa lama ya berumah tangga? 16 tahun. 16 tahun ya? Betul. Okay, nggak selama mungkin. Ya, dalam 16 tahun ini apa sih tipsnya sehingga keluarga ini tetap kompak? Ospeknya harus bagus ya, kan di ospek. Salah ya, itu di kampus ya, kita bukan ngomongin kampus ya.
Yang pasti salah satunya adalah komunikasi ya. Jadi berawal dari komunikasi dari papa mamanya gitu ya, bahwa kita selalu terbuka dan kita punya komitmen apa sih sama anak-anak gitu ya. Oke, kita pengen punya keluarga yang kita pengen punya rindu menjadi keluarga yang baik, yang takut akan Tuhan. Kita juga rindu melihat anak-anak kita juga bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang setia mungkin ya. betul taat dan setia dan punya integritas gitu ya. Dan artinya apa? Berarti kan artinya kita juga mesti dalam hal kecil kita juga mesti melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi simpelnya apa nih? Tipsnya apa simpelnya? Communication and trust juga kali ya. Betul. Trustnya tuh jadi emang istilahnya tidak hanya trust satu sama lain, tapi trust mengandalkan kepada Tuhan gitu ya. Dan percaya Tuhan yang akan yang sudah membangun keluarga kami, yang memberikan anak-anak juga ya kepada kami gitu ya. Tuhan juga yang akan akan menjagai atau memberkati along the way gitu. Biasa deh ya. Nah, sekarang boleh nggak apa yang menjadi pedoman firman dari papa dan mama untuk anak-anak? Atau mungkin menjadi firman favorit? Iya. Kalau saya dulu ya. Iya. Ladies first ya, oke. Saya dapat firman ini waktu CD ya, kalau di ini pengakuan iman percaya ya pada saat pemuda ya. Itu dari Amsal 3 ayat 5. Sebetulnya ini ada lagunya sih ya. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Nah, itu benar banget selalu saya ingat terus gitu ya, karena saya nggak bisa ngandelin kekuatan sendiri gitu. Saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memegang teguh, yang akan membawa saya atau membuat jalan saya lebih bagus dan sesuai dengan kehendak. Jadi itu udah tertanam dan. Iya. Oke, kalau Papa Gideon? Kalau saya sih mungkin salah satunya ya, ayat yang mungkin favoritnya kami juga dan kami pakai itu di buklet pada saat kami bukan menikah tapi martupol pertunangan kami itu ada ayatnya dari Roma 8 ayat 38. Saya boleh nyontek ya. Itu tentang kasih Tuhan gitu. Jadi kalau saya boleh bacakan Roma 8 ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa ayat ini tuh jadi berkesan? Karena justru ayat ini tuh selalu menguatkan saya gitu ya, dan kami di saat kami merasa lemah, di saat kami merasa takut dengan berbagai persoalan gitu ya, ini dikasih tahu di ayat ini gitu, bahwa gak ada persoalan yang lebih besar sehingga bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan. Not even angel or demons disebutkan di situ gitu ya. Jadi kasih Tuhan itu udah begitu bondingnya sama kita gitu, dan memang faktanya kadang kita juga suka lupa gitu ya, seiring kita melakukan berbagai rutinitas kita gitu, kita tenggelam dengan kesibukan kita menghadapi persoalan, ya kadang kita juga suka jadi khawatir gitu. Tapi dengan adanya ayat ini dan kadang kita juga suka saling ingatin, oh iya kok kita punya Tuhan yang kasihnya begitu besar gitu ya, dan Tuhan janji untuk selalu menolong kita gitu. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang mudah, dan itu terbukti atas keluarga kami. Memang kami juga banyak persoalan yang harus kami hadapi gitu ya, tapi Tuhan selalu memenuhi janjinya. Dia melepaskan atau dia memimpin kami melewati masalah demi masalah sampai saat ini gitu sih. Ya, luar biasa ya. Tapi dari apa yang kita bicarakan sesuai dengan tema kita, bahwa di keluarga ini memang tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan ya. Betul. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah yang punya kuasa atas setiap kehidupan kita. Begitu ya? Betul. Oke, kalau tadi kita udah bicara tentang seputar
kita dan keluarga ya, Papa betul. Uci dan Mama Dion. Cepet Ya memang mungkin kadang kalau dari sikap memang lebih kebapakan dan saya keibuan. Salah ya. Kalau tadi kita sudah bicaranya lingkup keluarga kita, nah sekarang kalau hubungan suami istri sendiri, gimana Papa Deon dan Mama Uci menata atau apa saja momen-momen yang bisa bikin tetap kompak, tetap mesra, tetap romantis, gimana caranya? Gimana caranya? kirimin itu aja biasa transferan. Ya, itu salah satunya ya. Kalau transfer kurang, kemesraan berkurang. Jadi tergantung transferan. Itu dasar juga biasanya. Gimana sih? Yang pasti kita kadang suka apa ya, maksudnya istilahnya bagaimana kita menghidupkan, membuat spark Ya betul. ya, maksudnya Percikan-percikan itu tetap ada di antara kita gitu. Jadi ya memang kadang kalau misalnya dia sibuk dengan pekerjaannya, saya yang perhatiin gitu ya, misalnya yang colek-colek, atau kalau misalnya emang kebalikannya, misalnya saya terlalu sibuk, dia kadang suka yang ini juga, misalnya namanya Mam gimana, atau tapi kadang-kadang yang mungkin yang perlu di setiap saat kan kalau dia bilang maksudnya I love you, maksudnya in the beginning of day gitu ya, ataupun pas mau tidur dia kecup kening dengan I love you gitu ya, itu sangat yang membuat kami lebih benar gak sih kayak gitu? Jadi, saya juga lupa kalau saya pernah lakukan itu. Ya benar, tapi maksudnya gini, kalau yang tadi sudah disampaikan memang gak gampang gitu ya, memang gak gampang, dan itu tuh sesuatu yang harus apalagi 16 tahun nih ya. Betul, yang harus dijaga terus gitu, jadi memang ada effort yang harus dilakukan gitu. Kalau saya merasa justru benar lewat hal-hal kecil, perhatian yang kita berikan gitu. Dan gini, kalau dulu sebelum pandemi gitu ya, kami tuh selalu punya waktu untuk jalan berdua gitu, apakah itu nonton, apakah itu makan malam gitu ya. Tapi kita rutin, tapi memang dengan adanya PSBB dan pandemi ini memang agak lebih sulit. Tapi yang kita lakukan apa sih? Ya tadi Uci sudah sampaikan gitu ya, kita tetap ada waktu buat berdua, buat ngobrol. Anak-anak kadang suka pengen tidur bareng sama kami, tapi ada kalanya di mana kami pengen ngobrol, atau kami juga justru lagi pengen berdua, kita minta no, anak-anak mesti tidur di atas atau di kamarnya masing-masing. Ini waktunya papa dan mama saja gitu ya. Hal-hal kayak gitu yang kita juga tetap terus jaga gitu ya. Dan mungkin satu hal lagi, kami berdua suka olahraga gitu ya. Jadi Saya lihat banget tuh ya di medsosnya Mama Uci ya. Oh gitu ya. Oh, kamu aktif banget ya. Netizen banyak banget netizen kayaknya. Ya, jadi ya itu salah satu waktu, mungkin apakah kita lari pagi bareng, apakah kita goes bareng cuma berdua doang. Tapi itu yang justru maintain bondingnya kita lah gitu ya. Gitu sih, dan mohon doakan mungkin kalau bioskop cepat buka supaya kita bisa nonton bioskop. Saya tahu banget tuh ya, suka yang sampai malam. Saya suka Benar. pandai ya, bisa begitu, luar biasa. Karena itu kita lakukan bukan tanpa alasan Kak. Karena justru anak-anak tidur, kita nonton bioskop yang jam terakhir. Tujuannya itu sebenarnya, karena kita nggak mau kehilangan waktu buat mereka juga kan gitu ya. Jadi ya udah. Yang murah juga sih ya. Ya. Oke. Rasanya banyak banget yang didapetin dari keluarga Mama Uci dan Papa Dion ya, bahwa hubungan itu memang harus tetap dibangun dengan cara tadi ya, saling melengkapi, bonding, hobi masing-masing ya, sehingga nggak ngerasa ya satu jalan kemana gitu ya, biar tetap bisa menghadirkan Tuhan lah ya di dalam setiap pergumulan maupun setiap perjalanan yang dilalui sama-sama. Nah, satu lagi deh, quotes-nya. Boleh dong, quotes-nya dari keluarga kita ini apa? Quotes-nya? Adalah pasti. Saya sih, mana ada rajin menabung ya, hemat pangkal. Orang labora. Itu kita bisa lihat di truk-truk ya, ada orang yang jualan
Konsentrasi apa sih? Ya, Nggak ada? apa ya bilang ya? Mungkin ada kata-kata favorit gitu yang bisa menguatkan satu sama lain. In God we trust gitu ya. Itu uangnya itu ya. In God we trust. Mungkin tadi sih kayaknya yang tadi kan justru dari ayat favorit ya, kayaknya justru itu Iya, jadi itu sih quote yang kami lah. bagus. Itu sih, Kak, betul. Tadi Yang Amsal 3 Percayalah ya, kepada Tuhan gitu ya, jangan dan mengandalkan kekuatan sendiri gitu ya. jadi itu mungkin malah jadi quotes-nya ya, karena ayat Alkitab itu juga bisa jadi quotes untuk kita kan. Betul banget. Oke, itulah ya pembicaraan kita atau podcast kita pada siang hari ini, bahwa keluarga Uci dan Papa Deon ini benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga, di mana mereka tetap menerapkan ketaatan kepada anak-anak, di mana doa pagi, doa malam itu menjadi kebersamaan keluarga ini untuk tetap saling berkomunikasi satu dengan yang lain dan tetap membuka pembicaraan atau membuka komunikasi dalam setiap persoalan yang mereka hadapi gitu, sehingga apapun yang mereka putuskan, apapun mereka hadapi ketika mengambil satu keputusan itu adalah keputusan bersama. Nah, ini yang mungkin bisa jadi contoh untuk keluarga mama papa, kita bisa terapkan bersama-sama. Dan untuk mama papa yang mungkin ingin berkonseling, GKI Pengadilan Bogor menyediakan tempat konseling untuk keluarga dan bisa menghubungi tim dari konseling gereja. Oke, sekian podcast Bulan Keluarga kita kali ini. Kiranya apa yang sudah kita bicarakan, perbincangkan pada siang hari ini boleh menjadi berkat untuk Bapak atau Ibu di luar sana, dan tetap keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Trust in the Lord, lean not on your own understanding. In all of your ways, acknowledge Him. He'll make your path straight. Trust in the Lord, lean not on your own understanding. In all of your ways, acknowledge Him. He'll make your path straight. Bulan Keluarga GKI Pengadilan Bogor, trust in the Lord, percaya dan mempercayakan diri. Yeay. Ini beda ya? Ya beda banget. Kita beda banget. Cukup kontras. Kalau- Peran yang utama juga adalah keluarga sih. Walaupun yang bukan keluarga yang tiap pagi renungan, tiap pagi ibadah, tapi maksud aku bisa melihat apa itu Kristen dari keluarga aku gitu. Jadi Karena dari kecil udah jadi aktifnya GKI Iya. Bahkan ya, Iya. di Komisi Pemuda, dan mungkin pelayanan yang kita lakuin bareng tuh bukan cuma kayak pelayanan di gereja, tapi maksudnya support each other, karena menurut aku kayak apa yang aku lakukan pasti ada aja masukannya dari dia, terus kayak gitu atau sebaliknya. Jadi pelayanan aku pun pasti ada campur tangannya dia juga dan sebaliknya.